Ringkasan Alkitab Perjanjian Lama bagian keempat, yaitu Kitab Para Nabi dan Nubuat. Pada video-video sebelumnya, yaitu pada bagian pertama hingga yang bagian ketiga, telah dijelaskan ringkasan Alkitab Perjanjian Lama yang dibagi berdasarkan pada penyebutan atau pengelompokan, yaitu bagian pertama disebut Kitab Taurat atau Kitab Pentatuk yang terdiri dari 5 kitab. Bagian kedua disebut Kitab Sejarah yang terdiri dari 12 kitab. Bagian ketiga disebut Kitab Puisi dan Hikmat yang terdiri dari 5 kitab. Dan bagi yang ingin mengetahui lebih detail kitab-kitab tersebut, link video ada pada deskripsi. Selanjutnya, pada bagian keempat, ini disebut sebagai Kitab Para Nabi dan Nubuat. Apa itu Kitab Para Nabi dan Nubuat? Nabi adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan itu disebut nubuat. Para nabi pada perjanjian lama, tugas mereka ialah mengamati apa yang terjadi di sekeliling mereka, lalu menyampaikan firman Tuhan itu untuk situasi tersebut. Firman itu disampaikan kepada umat Allah dan juga kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah Israel. Kadang-kadang berita yang disampaikan tersebut bertujuan untuk mengingatkan umat atau para penguasa bahwa mereka perlu mengubah jalan hidup mereka. Peringatan-peringatan yang keras tentang hukuman Tuhan kadang-kadang termasuk dalam berita tersebut. Pada kesempatan yang lain, Nabi juga membawa kabar tentang pengharapan dalam masa yang sulit, atau mengatakan bahwa walaupun ada banyak kesulitan pada masa tersebut, Tuhan akan mengubahnya menuju masa depan yang lebih baik. Dalam perjanjian lama ada 17 kitab yang disebut Kitab Para Nabi, dan ada 16 nabi yang berbeda. Tapi bukan hanya 16 nabi ini saja yang memberi dampak pada kehidupan orang Israel. Ada beberapa nabi yang disebutkan dalam perjanjian lama yang tidak termasuk dalam umat Israel atau orang Israel. Namun, semua peranan dan tugas yang dijalankan oleh para nabi-nabi ini dilakukan sesuai dengan perintah Allah, sehingga mereka sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Dalam kitab Perjanjian Lama, terdapat sebutan mengenai nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Sebutan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil bukan bermaksud menunjukkan perbedaan status kenabian, keunggulan maupun kedudukan mereka. Akan tetapi, sesungguhnya sebutan tersebut menunjukkan perbedaan besar dan kecilnya buku kisah mereka, yaitu banyaknya dan sedikitnya tulisan dalam buku tersebut. Pada umumnya, para nabi besar memiliki kisah yang dicatat lebih panjang dalam Alkitab daripada nabi-nabi kecil. Mereka yang termasuk dalam nabi-nabi besar ialah: pertama, Nabi Yesaya; kedua,
Nabi Yeremia, ketiga Nabi Yeskiel, dan keempat adalah Nabi Daniel. Sedangkan mereka yang termasuk dalam nabi-nabi kecil ialah Nabi Hosea, Nabi Yoel, Nabi Amos, Nabi Obadya, Nabi Yunus, Nabi Mika, Nabi Nahum, Nabi Habakuk, Nabi Zefanya, Nabi Zakaria, Nabi Hagai, dan terakhir adalah Nabi Maleaki. Jadi secara keseluruhannya, kitab-kitab para nabi dan nubuat pada perjanjian lama ada 17 kitab dan ditulis oleh 16 nabi. Demikianlah kitab-kitab yang disebut atau dikelompokkan sebagai kitab para nabi dan nubuat. Dan pada video selanjutnya, yang kelima, akan diberikan ringkasan dari 17 kitab-kitab tersebut. Jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.